Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasilatul Masama dari BSA 2 akan menjelaskan tentang teknik evaluasi hasil belajar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yakni pengertian dari evaluasi. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip dari evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dari evaluasi hasil belajar, dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa sih ranah objektif dari evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengevaluasi hasil belajar. Maka dari itu, simaklah slide berikutnya. Penjelasan yang pertama yakni tentang definisi evaluasi. Apa sih evaluasi tersebut? Evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Yang pertama ada komprehensif, yang mana evaluasi harus mencangkup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Yang kedua adalah komparatif, yang mana evaluasi harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang. Yang ketiga adalah kontinu. Maksudnya di sini evaluasi hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program begitu. Yang keempat adalah objektif. Maksudnya, ketika mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Begitu. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah berdasarkan kriteria yang valid. Dan yang nomor 6 adalah fungsional. Maksudnya di sini evaluasi memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah diagnostik. Setiap hasil evaluasi harus didokumentasikan. Nah, bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi inilah yang dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya. Ciri-ciri evaluasi hasil belajar. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, penilaian pendidikan bersifat kuantitatif. Maksudnya, menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Yang ketiga, penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap. Yang keempat, penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan yang terakhir, penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan, yang mana salah satu faktor terjadi kesalahan yakni terletak pada alat ukurannya. Selanjutnya, ranah objektif dari evaluasi hasil belajar. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental. Yang kedua ada ranah afektif, yakni ranah itu berkaitan dengan kemampuan sikap dan nilai. Dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik, yakni merupakan bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak secara individual. Langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil belajar. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, tidak lanjut hasil evaluasi.